Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Yunita Mirbah dari kelas Pendidikan Fisika A. Di sini saya akan membahas tentang sekolah formal seremonial, kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan sekolah praktek terbaik. Pengertian seremonial formal. Seremonial artinya upacara, bersifat seremoni. Karang Taruna banyak terjebak pada kegiatan seperti peringatan HUT Republik Indonesia dan Hari Besar Nasional. Formal adalah sebuah kata sifat adjektif yang berarti resmi. Di sekolah dikenal seremonial formal yaitu upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Kewajiban ini berdasarkan Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti atau PBP. Manfaat seremonial formal. Yang pertama, penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan pada saat pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara bendera. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan lain sebagainya. Pengertian kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari. Kegiatan kurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti juga khusus. Pengertian kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jadwal pelajaran sekolah yang bertujuan untuk menunjang kegiatan intrakurikuler agar siswa lebih menghayati pelajaran yang telah diberikan. Di samping itu, untuk melatih siswa agar melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Pengertian kegiatan ekstrakurikuler. Menurut KBBI, menjelaskan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang tertulis di kurikulum, seperti pelatihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Sesuai dengan Permendikbud nomor 62 tahun 2014, dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Menurut Suharsimi AK dalam Suryo Subroto, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam belajar guna untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 1. Dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik buat masa kini maupun masa yang akan datang. 2. Dalam pelaksanaan kegiatannya, hendaknya tidak membebani bagi siswa. 3. Dalam jenis kegiatannya, hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia usaha. 4. Dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yakni kegiatan intrakurikuler. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. 2. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 3. Mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. 4.
menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Manfaat kegiatan ekstrakurikuler. 1. Siswa terlatih dalam satu organisasi. 2. Siswa terlatih dalam suatu kegiatan event organizer. 3. Siswa terlatih menjadi seorang pemimpin. 4. Siswa terlatih berinteraksi dengan kegiatan luar sekolah. 5. Siswa terlatih mempunyai suatu keterampilan sebagai benih untuk berkembang ke depan. 6. Siswa terlatih menghargai kelebihan orang lain. 7. Siswa terlatih menghadapi tantangan yang datang. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler. 1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. 2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. 4. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 1. Krida, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan pasukan pengibar bendera. 2. Karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. 3. Latihan olah bakat, latihan olah minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa. 4. Keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran. 5. Bentuk kegiatan lainnya. Prinsip kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Oteng Sutisna dalam Surya Subroto, prinsip program ekstrakurikuler adalah 1. Seluruh murid, guru, dan personil administrasi hendaknya ikut serta dalam usaha meningkatkan program. 2. Kerjasama dalam tim adalah fundamental. 3. Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan. 4. Proses adalah lebih penting daripada hasil. 5. Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat memenuhi kebutuhan dan minat semua siswa. 6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah. 7. Program dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai pendidikan di sekolah dan efisiensi pelaksanaannya. 8. Kegiatan ini hendaknya sumber-sumber motivasi yang kaya bagi pengajaran kelas. Sebaliknya, pengajaran kelas hendaknya juga menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan murid. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dan pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Macam-macam pembiasaan. 1. Kegiatan rutin, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. 2. Kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. 3. Kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. 4. Kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Contoh kebiasaan rutin. 1. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulai segala aktivitas. 2. Membaca Asmaul Husna. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk berzikir, mengingat nama-nama Allah. 3. Sholat duha bersama-sama, infak siswa, piket kebersihan kelas, berdoa di akhir pelajaran, sholat duhur bersama-sama. 4. Hormat bendera merah putih. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan bangga sebagai bangsa pada peserta didik.
Contoh kegiatan spontan. 1. Membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. 2. Membiasakan bersikap sopan santun. 3. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. 4. Membiasakan antri. 5. Membiasakan menghargai pendapat orang lain. 6. Membiasakan minta izin untuk keluar kelas atau ruangan. 7. Membiasakan menolong atau membantu orang lain. Contoh kegiatan terprogram. 1. Kegiatan kelas meeting. 2. Kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. 3. Kegiatan karya wisata. 4. Kegiatan lomba mata pelajaran seperti Olimpiade Matematika, Pesona Fisika, Lomba Mading, dan lain-lain. 5. Kegiatan pentas seni akhir tahun. 6. Kegiatan kema akhir tahun pelajaran. Contoh kegiatan keteladanan. 1. Membiasakan berpakaian rapi. 2. Membiasakan datang tepat waktu. 3. Membiasakan berbahasa dengan baik. 4. Membiasakan rajin membaca. 5. Membiasakan bersikap ramah. Terima kasih.